Terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji mengagungkan Tuhan, dan juga untuk belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu bagi kami. Berterima kasih oleh karena pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Bersyukur oleh karena berkat-berkat khusus yang Tuhan beri kepada kami, dan bahkan kesempatan di hari ini kami diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, menguasai hati dan pikiran kami, meneranginya, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk memahami bagian firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kesempatan ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Untuk itu firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul makna kenaikan Yesus Kristus. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan peristiwa sejarah yang tercatat di dalam kitab suci. Sejarah yang tercatat di dalam Alkitab, dan proses kenaikan Yesus Kristus ke surga dari awal sampai hilang di dalam pemandangan murid-muridnya jelas-jelas disaksikan oleh segenap murid-murid Yesus. Sehingga peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah benar adanya sebagaimana pernyataan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Apa makna dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga? Yang pertama adalah untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus naik ke surga untuk menyatakan kemesiasannya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 26 berkata demikian, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa Simeon yang hidup benar dan saleh tidak akan mengalami kematian sebelum ia berjumpa dengan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu ketika ia berjumpa dengan Yesus Kristus, ia sangat bersuka cita. Nah, arti kata Mesias adalah yang diurapi.
Yesus Kristus adalah Mesias yang telah dinanti-nantikan kedatangannya untuk membawa keselamatan bagi manusia. Yesus Kristus adalah Mesias yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat manusia, karena kedatangannya telah dijanjikan. Kristus memang datang dari Bapa yang di surga. Kristus bukanlah berasal dari ciptaan, dari segala yang diciptakan oleh Allah. Ia datang dari surga, ia datang dari kekekalan, dan di dalam kekekalan inilah ada rencana keselamatan bagi manusia. Kenaikan Yesus Kristus ke surga membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada kita, terkhusus orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah utusan yang datang dari surga untuk menyelamatkan manusia, untuk mengalami kematian, untuk disalibkan, tapi ia bangkit dari kematian dan naik ke surga sebagai sebuah bukti yang nyata bahwa segala yang dilakukannya, sebagai bukti yang nyata bahwa apa yang dikerjakannya di dalam dunia ini sudah berakhir dan dia harus kembali kepada Bapa di surga. Prosesnya adalah mengalami kematian, mengalami kebangkitan, lalu ia naik ke surga. Sehingga kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah bukti konkret bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Hal inilah yang memberikan penjelasan secara umum bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini bersifat sementara. Jadi kenaikan Yesus Kristus ke surga mengajarkan kepada kita untuk tidak hidup di dalam kenikmatan duniawi, tapi lebih memperhatikan kepada kehidupan rohani, lebih memperhatikan kepada kehidupan sesudah kematian sebagai manusia yang hidup di dalam kedagingan ini. Jadi sama seperti kebangkitannya, kenaikan Yesus ke surga juga merupakan pola yang akan diikuti oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, bahwa kita semua akan mengalami kematian, akan dibangkitkan, dan kita semua akan hidup di dalam kerajaan surga. Yesus naik ke surga karena ia adalah Mesias yang datang ke dalam dunia menjadi penyelamat bagi manusia. Yang kedua, makna kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah untuk menyediakan tempat. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Yesus Kristus telah naik ke surga dengan tujuan untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Yesus menjanjikan bahwa surga adalah tempat kehidupan orang-orang percaya sesudah mengalami kematian secara jasmani. Setiap orang percaya tentu memiliki pengharapan untuk hidup di dalam kekekalan, untuk hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Di dalam pengharapan itulah orang percaya selalu memandang kepada Allah seraya mengucap syukur dan bersukacita. Dunia ini bukanlah rumah orang percaya. Dunia ini bukanlah tempat tinggal orang percaya untuk selama-lamanya. Dunia ini adalah tempat kita tinggal sementara waktu dalam rentang usia yang ditetapkan oleh Yesus bagi setiap kita yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Bahkan Paulus menulis bahwa kewarganegaraan orang percaya
bukan di bumi ini, tetapi kewarganegaraan kita adalah warga negara kerajaan surga. Meyakini hal ini, maka kematian seharusnya bukan lagi hal yang menakutkan, melainkan peristiwa untuk memasuki kehidupan yang baru, berbahagia bersama dengan Tuhan. Inilah pengharapan orang percaya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa kita semuanya akan mengalami kematian, tetapi kematian itu adalah awal dari kehidupan baru bersama dengan Yesus di kerajaan surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga memastikan bahwa Ia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput orang-orang percaya dari setiap suku bangsa, dari setiap kaum dan bahasa, akan ke dalam kehidupan yang baru di tanah surgawi bersama dengan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus ke surga meneguhkan keyakinan kita bahwa Yesus sudah hidup, sehingga kita tidak perlu lagi untuk gelisah, kita tidak perlu lagi untuk bimbang, kita tidak perlu lagi untuk tawar hati dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Sebagai orang yang beriman, di dalam kehidupan kita hendaknya kita percaya bahwa Yesus yang hidup akan terus menolong, menyertai, dan memberkati kita. Karena itu kegelisahan hati kita, ketakutan, kekhawatiran, atau apapun yang terkadang mempengaruhi hidup kita, hendaknya tidak membuat kita untuk gelisah, tidak membuat kita menampilkan ekspresi yang muram, tidak membuat kita iri hati, tidak membuat kita dendam, tidak membuat kita cemberut atau marah. Tetapi Yesus naik ke surga menyatakan kepada kita bahwa Ia hidup, Ia menyediakan tempat bagi kita, bersukacitalah kita, oleh karena kita adalah bahagian yang dalam rancangan Yesus akan menikmati tempat yang telah disiapkan oleh Yesus. Makna kenaikan Yesus Kristus ke surga yang ketiga adalah untuk memberikan penghibur. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 yang berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, maka Kristus tidak lagi menyertai orang percaya secara jasmani. Karena itu ketika Yesus mengalami kematian, murid-muridnya menjadi panik, murid-muridnya menjadi takut, oleh karena Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Mereka mengalami yang namanya kegelisahan, kegoncangan hidup mereka, bahkan iman mereka juga turut tergoncangkan. Mereka takut dengan penguasa yang sewaktu-waktu bisa mencari mereka, bisa menangkap mereka, dan bisa memenjarakan mereka. Tetapi Roh Kudus yang diutus oleh Yesus untuk turun menyertai orang percaya akan memberi pertolongannya dengan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang percaya. Kristus pergi kepada Bapa karena Dia dan Bapa adalah satu. Kristus pergi kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus bagi gerejanya. Bapa dan Kristus mengutus Roh Kudus untuk menolong, untuk menghibur, dan bahkan memimpin umat pilihannya menanti kehendak Allah. Roh Kudus akan memberikan kepada orang percaya pertolongan untuk bertumbuh di dalam Tuhan,
bertumbuh ke arah dewasa di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada setiap orang percaya untuk menang terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Dan Roh Kudus yang akan memampukan setiap orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Dan Roh Kudus pula yang akan meneguhkan panggilan pelayanan setiap orang percaya. Dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, manusia memasuki era yang baru, yaitu era pekerjaan Roh Kudus. Dalam hal ini fokus kehidupan tidak lagi ditujukan kepada perkara-perkara kehidupan di dunia ini, perkara-perkara kehidupan yang berujung kepada kebinasaan, tetapi kepada persiapan menuju kerajaan Allah yang akan datang. Dalam kisah kenaikannya, malaikat berkata kepada kita semua bahwa Ia yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang disaksikan oleh para murid Yesus. Roh Kudus memiliki tugas dan mengingatkan akan adanya penghakiman bagi setiap manusia. Namun dalam kehidupan kita di dunia ini, Roh Kudus akan memberi kekuatan, Roh Kudus akan memberikan sukacita, Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada setiap orang percaya akan apa yang harus dilakukan untuk menjalani kehidupan hari ke hari. Untuk itu Roh Kudus akan menolong kita dengan memberikan hikmat sehingga setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar-benar berasal dari Tuhan. Dan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita untuk menanggung segala hal yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Kenaikan Yesus Kristus ke surga menyatakan kepada kita bahwa Dialah Mesias yang telah menyelesaikan tugas penyelamatannya bagi manusia, bahwa Dia memastikan tempat di surga bagi setiap orang percaya, dan Dia memberi jaminan pemeliharaan bagi setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan hari ke hari selagi kita diberi waktu oleh Tuhan untuk menikmati kasih setia dan kasih sayang serta berkat-berkat khusus yang Tuhan beri bagi kehidupan kita masing-masing. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa Yesus Kristus telah naik ke surga. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini. Kami boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan setiap bagian firman-Mu dengan baik. Dan mampukan kami untuk menanggung setiap bahagian yang adalah tugas dan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang dijaga oleh Tuhan. Karena itu kami percaya juga bahwa kuasa dari Tuhan akan menaungi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.